Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita. Firman Tuhan berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Mari kita datang dengan hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Haleluya. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu. Haleluya. Lamaku baru siap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yes, dan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semuanya bersyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu. Katakan lagi, tanganku, tanganku, tanganku. Yes, come on. Mensyukuri rahmat yang Kau beri, kaki, yes, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pagi. Bersyukurlah, haleluya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Na 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 na. Oh na 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 na.
Tuhan Yesus baik. Come on. Tuhan Yesus baik. 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 Katakan lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Come on. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari serukan haleluya. Dia baik. Dia baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, beriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, beriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, hadapan-Mu.
sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sang Raja, Kau layak dimuliakan, Kau layak Tuhan, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku memuja Engkau Tuhan. Hati kami menyembah kepada-Mu Sang Raja. Haleluya. Menyembah Engkau Tuhan, Sang Raja yang duduk di atas tahta. Haleluya. Oh, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Puji-pujian umat-Mu Tuhan. Haleluya.
is our God. Sing with me, how great is our God. And Lord, we see how great is our God. How great, yes, is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Name above all name, come on, name above all name. Hallelujah, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all name, name above all name. Oh, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great, and my heart will sing, how great, and my heart will sing, how great is our God. How great. Betapa besar nama-Mu Tuhan. Nama-Mu layak kami puji, kami permuliakan, kami tinggikan, bahkan kami hormati lebih daripada yang lain. Terima kasih buat kasih penebusan-Mu yang tidak ada taranya. Engkau merelakan hidup-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih, kami patut terus bersyukur dan terus bersyukur, dan lebih daripada itu Engkau ingin kami, Tuhan, suka taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemberian-Mu terbesar bagi kami, anugerah-Mu Yesus dan Roh Kudus yang membuat kami dapat mampu, Tuhan, untuk terus mengikuti perintah-perintah-Mu, ya Bapa kami di sorga. Marilah Tuhan, berfirman-Lah, dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara ini, pendalaman Alkitab mengenai Kristen Kijang. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena hanya salah satu dari hewan yang disimbolkan untuk Yesus, maka kijang adalah hewan yang jelas mengatakan bahwa Yesus nanti akan datang seperti kijang, sebagai mempelai. Nah, kita sebagai mempelai Kristus, ada satu perkara yang paling penting dari semuanya. Apa itu? Ketundukan, taat. Bukan percaya, banyak orang menekankan percaya. Tapi percaya yang disertai dengan ketaatan. Dan itulah orang yang mau tinggal di dalam Kristus. Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh.
Dan kita harus mengikuti kemana Tuhan pergi. Ya, karena itu kata Tuhan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Nah, kalau ini dijalani, maka akhirnya akan dipuji. Artinya Allah berkenan. Nah, kita sudah terangkan, dalam gereja itu ada dua kelompok. Ada orang yang dengan rela, dengan sendirinya, ya, mengikuti perintah Tuhan walaupun tidak ada hajaran, tidak ada melihat problem, tapi patuh melakukan perintah Tuhan. Tapi ada orang yang tidak begitu. Ada orang yang mesti dihajar dulu. Nah, inilah bagian yang kedua, yaitu yang disebut buah susulan gereja. Sayang, banyak orang Kristen bukan menjadi buah sulung gereja, tetapi buah susulan gereja. Namun demikian Tuhan tetap sayang. Mereka juga disebut gereja. Ya, karena itu setelah lewat masa di mana mereka didisiplin dan mereka mulai menurut, maka akhirnya mereka dipuji juga oleh Tuhan. Sehingga diterima sebagai mempelainya. Saudaraku, surat Efesus 1 ayat 4 dan ayat 11 dan 12 berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan. Jadi betapa pentingnya, bukan hanya iman, tapi harapan pada Kristus. Kita ini menjadi puji-pujian. Jadi nanti Tuhan itu akan memuji gerejanya yang rela mengikuti hidupnya. Dan untuk ini saudara mesti betul-betul nempel sama Tuhan. Seperti tubuh dengan kepala. Karena itu surat Efesus secara khusus banyak bicara dengan tema di dalam Dia atau di dalam Kristus. Ya, saudaraku, dan kata ini diulang-ulang terus. Dalam ayat ini kita melihat di dalam Dia Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, ingat ya, banyak orang berpikir aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan saudara. Ya, kita mesti mengerti itu. Jadi jangan pribadi-pribadi. Yang dipilih oleh Tuhan itu yaitu orang yang di dalam Dia. Ya. Nah, ini yang dipilih Tuhan yaitu orang-orang yang taat. Menurut aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah. Nah, lagi ya, kami mendapat bagian yang dijanjikan, artinya warisan. Nah, perhatikan, kami yang dari semula ditentukan. Sekali lagi ini. Jadi Tuhan itu menentukan dari awal bahwa orang-orang yang mau tinggal dalam Kristus Yesus dan mereka nanti kudus dan tak bercacat. Perhatikan itu. Ayat 11 tadi di atas. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Nah, banyak orang Kristen, loh saya sudah terima Yesus. Hidupnya enggak mau kudus. Tapi saya percaya selamat. Wah, siapa yang menjamin? Ya, engkau mesti kudus dan akhirnya tidak bercacat. Nah, itulah orang yang menaruh harapan pada Kristus. Saudaraku, jemaat yang mau tinggal di dalam Kristus, itulah gereja yang taat kepada Yesus sebagai kepala.
Berarti apa? Kata Tuhan, siapa mau ikut aku harus apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Jadi kalau sudah taat mau menyangkal diri dan pikul salib, maka saudara itulah orang yang menaruh harap pada Kristus yang telah bangkit dan dipermuliakan. Nah, kalau kita yakin Yesus itu telah bangkit dan dipermuliakan, kita yang tetap bersekutu juga nanti akan bangkit dan dipermuliakan. Bukankah begitu? Karena itu, saudaraku, waktu nanti ada orang-orang Kristen jemaat awal buah sulung gereja sudah diangkat, mereka baru melihat, wah ya benar ya, terjadi rapture. Wah, ini betul yang dikatakan dalam Alkitab. Yuk kita cari Tuhan. Dan mereka cari, mereka harus dipukuli. Kita sudah membaca itu, menerangkan dengan panjang lebar. Jadi ada gereja yang tertinggal nanti akan mengalami aniaya. Namun mereka terus mencari. Dan bertemulah dengan kelompok yang disebut Putri Yerusalem, yang mewakili yaitu orang-orang Yahudi, ya, yang punya janji juga dari Tuhan. Nah, Kidung Agung 6 ayat 1 dan 2 berbunyi, kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Iya, saudaraku, nanti orang-orang Yahudi akan tanya, kemana perginya kekasihmu? Ya, gereja Tuhan. Yuk, kita cari sama-sama. Dan dijawab oleh jemaat yang nanti menderita, kekasihku telah turun ke kebunnya. Ini menunjukkan Allah kita Yesus telah turun. Kemana? Ke gerejanya. Gereja inilah kebunnya Tuhan. Gereja inilah tempat Tuhan menggembalakan. Karena itu Tuhan panggil orang-orang untuk menggembalakan orang. Ya, dan akhirnya untuk apa? Memetik. Ya, untuk diangkat naik. Jadi anak Allah turun ke bumi, ke gerejanya, ke perhimpunan anak-anak Tuhan. Dan sekarang kalau ada perhimpunan, Tuhan pasti turun. Ya, dengan rohnya. Dia hadir. Untuk apa? Untuk menggembalakan kita. Dan untuk apa? Akhirnya memetik. Karena itu apa respon gereja, kepunyaan Tuhan? Yaitu kita mesti sadar, kita ini mesti mengiring Tuhan juga dalam penggembalaan. Karena itu saya tuliskan ke gereja sebagai tubuh kepunyaannya. Kita ini kepunyaan Tuhan, tubuhnya Tuhan. Seharusnya juga melakukan apa yang kepala Tuhan lakukan. Apa itu? Pengembalaan. Karena itu, gereja kita ini berorientasi pada penggembalaan. Ya, kenapa? Karena di dalam penggembalaan inilah baru betul-betul mengerti tentang kasih Tuhan. Kidung Agung 6 ayat 3 dan 4, setelah mengalami penderitaan, nanti orang-orang Kristen, namun mereka mau tetap ikut Tuhan, mereka mau gandeng dengan Tuhan, mereka sekarang tahu kita ini miliknya Tuhan. Karena kita ditebus dengan darah. Karena itu dengarkan apa yang dikatakan nanti oleh orang-orang Kristen pada masa sengsara. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ya, saudaraku, jadi respons daripada jemaat menderita nanti dalam zaman aniaya, mereka
tahu Yesus itu betul-betul telah menebus mereka. Mereka tahu kami ini miliknya Tuhan. Dan Tuhan milik kami. Sehingga mereka mau di tengah penderitaan itu menggembalakan. Apa artinya? Bukan berarti nanti ada gereja-gereja besar. Enggak. Menggembalakan ini berarti orang itu tidak lagi mulai melihat dirinya sendiri. Mereka mulai memperhatikan orang lain. Mau memberi kekuatan pada orang lain. Jadi di tengah penderitaan orang-orang Kristen nanti. Orang-orang Kristen yang cinta Tuhan itu masih memperhatikan orang-orang juga yang menderita. Ya, dan waktu Tuhan melihat itu, maka Tuhan berkata, cantik engkau manisku. Ya, itulah saat dimana orang sudah mengerti apa itu kasih. Nah, jadi kita coba review. Tuhan Yesus ya tadinya meninggalkan jemaat sengsara ini. Kenapa? Karena terlambat merespons. Hanya yang dipetik buah sulung gereja. Dalam Kidung Agung 6 ayat 1 dikatakan satu pertanyaan ya berbunyi, Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? ya, kemana perginya? Ya. Jadi, gereja Tuhan nanti pada zaman itu mencari Yesus. Lalu orang-orang Yahudi itu akan berkata, kemana perginya? Ya, namun setelah bertobat, mereka sadar bahwa untuk benar-benar mencintai Tuhan, itu tidak bisa lepas dari yang namanya menggembalakan. Karena itu waktu Petrus dia menyangkal Tuhan. Bukankah Tuhan kasih second chance? Tuhan datang dan Tuhan tanya, Simon, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Sehingga dia menangis. Dan tiap kali Tuhan kata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalau saudara cinta Tuhan, saudara ini juga mesti berpartner. Untuk apa? Untuk menggembalakan. Nah, ini orang-orang yang mengerti ini di mata Tuhan itu cantik. Ya. Nanti gereja Tuhan yang terlambat ini, walaupun terlambat, tapi mendapat konotasi cantik, manisku. Dan ini pujian serupa yang disampaikan oleh Tuhan kepada gereja buah sulung yang sudah rapture lebih dulu. Ya, jadi memang dalam masa sengsara seolah-olah ya Tuhan itu meninggalkan umatnya. Baik jemaat yang tertinggal, bukan? Waktu itu, aduh Tuhan, kok kami tidak ikut diangkat? Ya, ditinggal. Dan siapa lagi yang besar? Orang Israel. Ya, tapi oleh karena sifat Allah itu memang panjang sabar, dia itu selalu menanti pertobatan. Karena itu jangan pikir kalau Allah sudah murka berarti finish. Karena itu ayat ini juga dalam 1 Tesalonika dipetik salah oleh banyak orang bahwa umat percaya itu tidak mungkin akan mengalami murka. Tapi coba kita dengar Yesaya 54 ayat 8 ini. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Iya, kenapa dikatakan firman Tuhan penebusmu? Apakah Tuhan itu rela? Orang yang sudah dibayar dengan harga yang mahal, murtad begitu aja atau tidak mau sungguh-sungguh, dia tentu nggak bisa, itu aku sudah bayar itu. Saya sudah menghadapi banyak orang yang punya anak,
Anaknya itu cacat sudah 5 tahun, kepalanya besar, nggak bisa duduk, mesti jatuh, ambruk terus. Dan waktu sakit anak itu di rumah sakit Telogorejo, saya datang. Lalu apa yang terjadi? Dokter berkata, "Bu, anakmu mati." Apa yang terjadi? Saya pikir, wah ya sudahlah, ini anak udah saya 5 tahun merawat berat, udahlah Tuhan angkat. Dia lega. Enggak, dia nangis, jerit histeris. Saya berkata, "Bu, tolong tenang toh." Enggak bisa, cukup lama dia nangis. Saudaraku, saat itulah Tuhan berkata dalam hati saya, lihat tuh. Walaupun orang itu sudah melayani 5 tahun, seolah-olah sia-sia. Tapi waktu mati, dia tidak bisa merelakan begitu saja. Apalagi aku, Yesus, penebusmu. Aku membayar engkau dengan darah. Gak bisa. Aku gak bisa engkau kalau nyeleweng gitu. Sudahlah, saya buang. No. Kenapa? Karena umat Tuhan itu amat mahal harganya. Mengapa mahal? Karena dibayar dengan darah yang amat mahal. Karena itu waktu Tuhan murka, tidak begitu saja umatnya dilempar, dibuang, biarin di situ. Enggak. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi peristiwa semacam pandemi ini? Tuhan itu menanti pertobatan. Nanti baca dalam kitab Nabi Yeskiel 18 dan kitab Nabi Yeskiel 33. Bagaimana orang fasik loh, berbuat jahat, itu tahu masih ditunggu oleh Tuhan. Karena itu umat Israel, artinya umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya. Dan mereka berbuat fasik. Apakah Tuhan hapus janji Tuhan? No. Tuhan tunggu. Aku menanti, kata Tuhan, mereka bertobat. Karena itu 2 Petrus 3 ayat 9 berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang berbalik. Berbalik itu artinya dulunya sudah baik, tapi lalu ya menjauh dari Tuhan. Bukan? Tapi beberapa pendapat pengajar berkata, nggak ada orang murtad, orang Kristen nggak ada yang murtad. Kalau murtad itu ya bukan orang Kristen. Aneh ya pengajaran itu, saya berkata aneh. Ya, apa artinya murtad? Berbalik. Walaupun mereka berbalik, Tuhan masih menunggu mereka balik lagi. Itulah kasih Allah. Kenapa? Karena dibayar dengan darah yang mahal. Karena itu kita sebagai anak Tuhan itu mesti mengenal dulu siapa Yesus. Kita sudah menerangkan minggu-minggu lalu, 2 minggu lalu, bahwa jemaat yang sengsara itu mulai mengenal ya kepala dari emas. Itulah Yesus. Yesus yang mau tunduk sepenuh pada Bapa. Nah, dan orang-orang demikian kalau sudah mengerti, mengenal Yesus kepala, dia ikut menggembalakan. Saya beri gambar di sini, anak-anak kecil. Ya, menggembalakan jiwa. Jangan saya pikir sekolah minggu itu nggak penting. Kalau saya dulu tidak dari kecil sekolah minggu, saya nggak mungkin bisa seperti ini. Punya iman yang kokoh. Karena itu jangan anggap remeh guru-guru sekolah minggu. Ini anak-anak kecil.
Ya, saya dulu mengajar sekolah minggu. Setelah lulus insinyur pun saya masih ngajar di Jakarta. Ya, dan ada acara tertentu mau disingkirkan, saya agak marah sama pendetanya. Wah, kok gini ya? Ya, saudaraku, jangan nyepelekan anak-anak. Karena itu kita juga membuat sekolah DCS. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak. Karena anak-anak itu penting sekali untuk diberi pengertian tentang Yesus. Dan ini pengembalaan. Jadi karena itu gereja kita juga mensubsidi untuk sekolah ini. Begitu besar. Karena kita mempunyai mata. Ini harga yang mahal. Yesus menebus. Kalau kita bisa tanamkan di sekolah itu tentang Kristus, itu juga pengembalaan. Karena itu saya tuliskan, lakukanlah pengembalaan ini dengan melayani orang. Dengan apa? Dengan doa tentunya. Sebab tanpa doa, gak mungkin roh Tuhan itu hadir. Ya, dengan daya, dengan tenaga harus kita kirim. Sekolah Alkitab kita dirikan untuk apa? Dan kita membiayai cukup besar, sehingga lalu dari sekolah itu kita bangun gereja-gereja, sudah 100 lebih, 130 gereja kita tanam. Dan itu semua biaya. Ya. Dan karena itu, mari saudara yang punya hati berdoa, lakukan doa-doa yang sungguh-sungguh. Saudara yang punya tenaga yang baik, lakukanlah tenagamu untuk korban. Saudara yang punya dana, coba berikanlah untuk Tuhan. Ya, karena gereja kita ini tidak pernah mendapat dari luar negeri bantuan, nggak ada networking. Ya. Kita dari jemaat kita didik supaya kita ini juga terus membagikan. Sampai sekarang tetap ya 100 lebih, hampir 200 pelayan-pelayan Tuhan kita supply. Ya, ini tubuh Kristus. Nah, kalau demikian Tuhan nanti akan memuji. Ya, dipuji apa? Cantik. Nah, coba kita bandingkan. Buah sulung gereja itu dituliskan dalam Kidung Agung pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Ya, panjang. Ya, mulai pasal 5 kita mendengar bagaimana ada juga yang tidur. Waktu diketuk tidur males bangun. Itulah gereja buah susulan yang gak mau cepat respons Tuhan. Ya, tapi yang cepat respon Tuhan, apa kata Tuhan dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 1? Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ya, sekarang kita bandingkan dengan Kidung Agung 6 ayat 4. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi kalah karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Iya, perhatikan apa kesamaan. Ucapan apa? Cantik. Jadi nanti gereja yang terlambat merespons melalui penderitaan, mereka sadar, mereka juga berubah. Di mata Tuhan apa? Cantik. Ya, jadi karena itu ada buah sulung, ada buah susulan. Tapi di mata Tuhan itu mempelai, cantik. Ya, tapi perhatikan beda yang besar di sini. Ya, kalau untuk buah susulan tidak ada kata sungguh cantik. Nah, itu nggak ada. Tapi buah sulung dikatakan sungguh cantik engkau. Apa bedanya lagi? Ini matanya. Matanya di sini katakan bagaikan merpati matamu. Oh.
Tapi di sini untuk buah susulan, Tuhan kata apa? Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi, kalau bahasa Indonesia, menjadi bingung. Loh, kok Tuhan bingung gimana? Mestinya Tuhan itu nggak tahan gitu loh. Lebih baik kalah. Karena nanti ada orang-orang Kristen yang menderita, dan mereka menjerit pada Tuhan. Waktu mereka teriak sama Tuhan, mata mereka mengeluarkan air mata. Perhatikan, Tuhan itu tidak tahan. Tuhan gak tahan kalau melihat, mendengar seruan anak-anak Tuhan. Rambutnya sama, persis. Apa yang dituliskan sama, ya. Namun terus berikut dalam ayat 2. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu, dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Ya, pasal 6 ayat 6 dan 7. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Ya, jadi perhatikan, ada beberapa kesamaan. Yang sama persis rambut. Ya toh, yang sama rambut, sama itu, ya. Lalu apa? Gigi persis sama. Lalu apa? Pelipis persis sama. Tapi yang beda apa? Ini tadi, cantik dan sungguh cantik. Lalu beda yang kedua, mata. Ya, bagaikan merpati. Kalau untuk buah susulan nggak ada kata bagaikan merpati. Ya, lalu apalagi ini bibir. Nah, di dalam penjelasan tentang buah susulan gereja nggak ada bibir, ya, dan mulut ini nggak ada. Ini luar biasa. Kenapa begitu? Jadi buah baik, buah sulung gereja maupun buah susulan disebut Tuhan cantik dan manis. Ya, sama-sama. Ada kesamaan rambut, gigi, pelipis. Tapi ada perbedaan. Apa yang paling menonjol? Yang paling menonjol ini, bukan hanya cantik untuk buah sulung gereja, tapi sungguh cantik. Dan ini dikatakan sampai 3 kali. Saya perhatikan, Kidung Agung 1 ayat 15, Kidung Agung pasal 4 ayat 1, Kidung Agung pasal 4 ayat 7, ya, bahkan disebut dalam Kidung Agung 4 ini tidak ada cacat celanya. Coba dikatakan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat cela padamu. Sangat cantik, engkau tidak ada cacat. Tidak ada cacat, kenapa? Kalau kita bandingkan dengan surat Efesus 5, itu oleh karena cerita di situ tentang istri, tunduklah. Sama seperti jemaat tunduk pada Kristus. Dan waktu bicara tentang ketundukan ini, maka di situ diminta bahwa nanti Kristus akan menguduskan sampai tidak bercacat. Luar biasa. Jadi orang yang taat itu nanti Tuhan terus kuduskan dengan perbuatannya sampai tidak bercacat. Jadi buah sulung gereja ini adalah orang yang percaya dan taat sebelum masa sengsara. Nah, kalau taat itu pasti menderita, betul? Tapi sebelum dihajar, mereka mendengar. Karena itu Paulus dalam suratnya juga berkata, apakah kamu mau aku datang dengan perkataan atau dengan tongkat untuk diajar? Anak-anak kita kan gitu. Kalau kita omongin tidak mau,
kita jewer, kita pukul. Sama, Tuhan itu sama. Waktu dia pukul bukan dia itu suka benci, bukan, dia cinta. Nah, jadi orang-orang yang bisa taat sebelum mengalami hal-hal yang tidak baik, itu berbahagia. Tentu, mereka akan rapture pertama. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, berbahagia. Kenapa berbahagia? Sebab diprioritaskan. Ya, mengalami pengangkatan tanpa masa sengsara. Karena kita sekarang sudah mau sengsara, menderita tanpa datangnya antikris. Itu kan lebih baik. Kenapa bisa begitu? Karena punya iman yang baik, melihat yang tidak kelihatan. Nah, saudaraku, kenapa orang kok bisa melihat yang tidak kelihatan? Karena punya mata. Mata seperti Yesus. Apa tadi dikatakan? Kidung Agung 1 ayat 15 dan fasa 4 ayat 1b. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Nah, bagaikan merpati matamu. Untuk jemaat buah susulan, Tuhan tidak sebut ini. Ya. Jadi waktu buah susulan ditanya Putri Yerusalem, apa kelebihan Tuhan Yesus, kekasihmu itu dari kekasih yang lain? Mereka menjawab ini, matanya bagaikan merpati. Kita sudah terangkan ini, ya, beberapa minggu yang lalu. Jadi Yesus itu matanya juga mata merpati. Tulus, bersih. Nah, buah sulung itu seperti itu. Apa itu mata? Mata itu dalam arti rohani itu iman. Ibrani 11 ayat 27 berkata, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan. Ia bertahan. Kenapa bisa bertahan? Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dalam bahasa lain mestinya melihat dia yang tidak kelihatan. Ini Musa. Musa itu melihat Yesus, melihat dia yang tidak kelihatan. Jadi dengan iman, ya, dikatakan seeing him who is invisible. Jadi kita ini mesti melihat yang tidak kelihatan. Dengan apa? Dengan iman. Jadi dengan iman kita ini mampu melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena kita melihat dari Alkitab. Ya, karena itu mata kita kalau gitu mesti sama seperti matanya Yesus. Konsekuensinya iman kita mesti apa? Imannya Yesus. Jadi jangan imanku. Nah, ayat inilah yang dalam terjemahan bahasa Indonesia sering diubah. Ya, mungkin terlalu GR, gede rumongso kalau ditulis imannya Yesus. Karena itu diganti iman dalam Yesus. Dan itu beberapa kali. Ya, bahkan juga terjemahan bukan King James juga begitu. Karena mungkin bagi mereka, loh kok kita punya imannya Yesus gimana toh ya? Nah, coba kita baca Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, aku hidup dengan iman dari Anak Allah, adalah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya,
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, aku hidup dengan iman dari anak Allah. I live by the faith of the Son of God. Kalau bahasa Indonesia, hidup oleh iman dalam anak Allah. Ayo perhatikan, kata-kata ini bukan cuma sekali loh. Nanti dalam Yakobus 2 ayat 1 dalam bahasa Inggris sama. Ya. Have the faith of the Son of God. Kamu ini mesti punya imannya anak Allah. Seringkali kita percaya hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Betul enggak? Berarti hidupmu apa? Habis. Siapa yang hidup sekarang? Kristus. Nah kalau hidupmu habis, imanmu yang dulu ganti dengan imannya siapa? Ya imannya Kristus dong. Ya, jadi imannya Yesus itu adalah iman yang melihat. Melihat apa toh? Dalam hal apa imannya Yesus ini yang penting? Melihat kemuliaan di balik salib. Itulah imannya Yesus. Saudaraku, kalau ditanya apa itu imannya Yesus? Imannya Yesus itu iman bahwa dia harus menderita, tapi nanti akan diganti dengan kemuliaan. Waktu Yesus mati, murid-muridku tercerai-berai dan ada 2 muridku, aduh, lakon kita sudah mati digantung. Ya apa ini, mereka pulang ke Emmaus dengan hati kecewa melihat Yesus tersalib. Habislah riwayatnya. Lalu mereka pulang ke Emmaus, di tengah perjalanan Yesus datang dan bicara. Lalu Tuhan ngomong sendiri sama kedua orang ini. Perkataan Lukas 24 ayat 26 yang berbunyi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya sebelum ini Tuhan kata, hei orang bodoh. Coba. Seringkali iman kita ini ya iman bodoh, masih tumpul. Ini konsep Tuhan. Jadi kalau saudara mau mulia harus lewat penderitaan. Dan penderitaan terbaik itu ada penderitaan karena taat. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil, saya masih mentaati ibu. Ya, bangun pagi jam 4, kadang-kadang setengah 4. Kalau nggak mau bangun, anduk dicelup, lalu diperes, tempelkan di muka, ayo bangun. Ya, setelah antarkan mama, lalu mama kerja karena pasar jualan cukup besar, lalu setelah belanja untuk keluarga besar, saya yang bawa keranjang anteng naik sepeda jam 6 itu. Jadi 2 jam di pasar bantu mama, lalu pulang. Setelah pulang nanti sekolah, kerja lagi, bikin telur asin dan sebagainya, potong berambang dan sebagainya, bungkusin merica. Itulah saya rasa baik sekali. Ya, penderitaan waktu muda. Nah sekarang kalau saya melihat sekarang, aduh anak-anak sekarang hampir nggak mau. Buah sulung gereja adalah orang-orang yang mempercayai firman sepenuh. Walaupun belum melihat bahwa memang ada nubuat akan datang masa sengsara. Masa sengsara selama 7 tahun. Ini pasti akan datang. Saudara senang apa enggak senang, saudara percaya atau enggak percaya, pasti akan datang. Sayang, banyak orang itu tidak mau sekarang menderita dulu. Ya, dalam mengikut Tuhan, kalau dimaki orang mesti diam, itu kan menderita. Kita difitnah, kita nggak boleh balas, apa nggak menderita? Kita dirugikan, tapi mesti mengampuni dan mesti berbaik.
berbaik lagi dengan orang yang menyakiti kita. Enggak mudah. Tapi ini harus dilakukan. Harus. Kalau engkau cinta Yesus penebusmu, lakukan. Engkau berkata, karena Yesus, karena engkaulah Yesus, aku lakukan ini. Itulah iman. Itulah iman yang genuine. Lakukan segala perkara karena Yesus. For his sake. Karena engkaulah, kata Paulus, aku menderita seperti anak domba yang disembelih. Karena engkau. Saudaraku, mari kita anak-anak Tuhan, kita harus sadar ini. Sekarang inilah, sudah taatilah. Kalau Tuhan kata ampunilah, ampunilah. Loh, dia rugikan saya begitu besar, mau dibebaskan. Ya sudah, Tuhan berkata begitu. Nanti sudah baca dalam surat Ibrani 10. Apakah kamu tidak rela hartamu dirampas? Nih, harta dirampas, sudah. Berapa kali orang harta saya dirampas, ya, menipu artinya, oke lah, saya nggak tagih-tagih, dah, saya nggak nuntut, ngapain gitu, Tuhan pasti bisa berkati, dan faktanya memang begitu. Dan melalui kitab Daniel ini sudah bernubuat, nanti ada minggu ke-70. Sebetulnya minggu ke-70 ini adalah masa sengsara untuk Israel sebenarnya. Jadi sudah melihat di sini dua lengkungan ini. Lengkungan pertama 3,5 tahun, lengkungan kedua 3,5 tahun. Ini yang disebut minggu ke-70 Daniel. Minggu ke-70 artinya ada 70 minggu, lalu Tuhan kasih yang namanya 1 minggu di belakang kesempatan. Jadi dulu orang Israel sudah dikasih 69 minggu. 69 kali 7 tahun. 483 tahun untuk bertobat. Mereka bukan bertobat, membunuh Yesus. Pada akhir minggu ke-69. Karena itu Tuhan kata, oke, aku kasih lagi 1 kali chance 7 tahun. Ini yang disebut minggu ke-70, yaitu ini, 2 lengkungan ini. Dan orang Kristen sekarang gereja, itu bandelnya mirip seperti orang Israel. Tidak mau nurut dengan full, masih pakai debt collector, masih kalau berkelahi pukul. Padahal Tuhan kata apa? Jangan balas, betul? Maki saja jangan balas, apalagi pukul. Maki aja kita nggak boleh. Itu orang Kristen yang mau menderita. Kalau orang memaki engkau, jangan balas maki. Apalagi orang memukul engkau, jangan balas mukul. Bahkan belum dipukul aja, mukul dulu. Wah, itu lebih jelek lagi. Tapi ngaku Kristen, orang-orang begitu pasti nanti akan dihajar Tuhan, pasti. Kalau mau selamat. Karena itu sudah diberi kesempatan. Ya, mau menderita sekarang supaya sudah menjadi BSG, yang hijau itu sebelah kiri, buah sulung gereja diangkat lebih dulu. Kenapa? Karena percaya firman nubuat, FN itu firman nubuat sebelum terjadi. Tapi banyak orang tidak begitu. Percaya setelah terjadi rapture, setelah muncul antikris, oh ya. Nah, sekarang ini sudah melihat keadaan dunia kita ini sudah dekat. Dekat sekali. Nanti dengarkan kembali. Ya, khotbah saya tanggal 1 Januari. Hari Jumat. Ya. Tuhan memberikan
tanda Israel merdeka. Dan Tuhan kata, only one generation. This generation, generasi Israel merdeka, tidak akan lenyap sebelum aku datang. Udahlah, itu saya percaya banget. Dan Tuhan kasih tanda di langit. Nanti saya bisa dengarkan khotbah itu. Ya. Dan itu menurut hukum probabilitas tidak mungkin bisa ada namanya blood moon yang 4 kali, namanya tetrat blood moon dalam persis hari raya orang Israel. Itu pasti terjadi sesuatu. Saudaraku, jadi melihat itu, aduh, kita nggak mungkin lari. Karena itu mari kita tetap bekerja memang. Tapi jangan sampai kita itu mikir, wah yang terlalu panjang. Ya, mari kita push rohani kita lebih dekat Tuhan. Dengan adanya lockdown ini semua tenang, betul. Nggak ada peperangan. Coba kalau nggak ada lockdown. Wah, Timur Tengah aja. Sekarang enggak ya. Apa, damai. Arab Saudi damai. Iya, saya dengarkan. Semua negara-negara yang memusuhi Israel damai. Cuma yang belum damai siapa? Iran. Nah memang kalau kita baca Alkitab, Persia itu nanti adalah pengikut antikris. Pasti tidak mau damai. Persis seperti Alkitab katakan. Persis. Karena itu kita ini sudah ya muntup-muntup ya, di ujung. Mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau setia mengikut Engkau sampai akhir. Kami mau percaya firman-Mu sebelum terjadi. Kami mau percaya. Mari kita mau berkata, Tuhan, betapa hatiku berterima kasih padamu. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku, mari kita berdiri. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Ingat, Tuhan mengasihi engkau. Dan ingat, tubuhmu miliknya. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku
persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Apa toh persembahan yang terbaik? Persembahan yang terbaik adalah tubuhmu yang kudus, yang hidup, rohani yang hidup, dan yang berkenan, yang taat kepadanya. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu. Dan kau berkata, Tuhan, aku tidak mau pakai menurut kemauanku lagi, tapi aku mau berjanji mempersembahkan jiwa dan ragaku ini kepada Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Mari serahkan persembahanku, seluruh hidupmu, segenap hidupku, jiwa dan ragamu, jiwa ragamu. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku sebagai alatmu. Amin. Seumur hidupku, pakailah hidupku sebagai alat kebenaran-Mu, Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih. Persembahkanlah, berikan ikrar yang baik. Haleluya. Turuti firman-Nya. Berikan hidupmu yang kudus. Kami mau berikan semuanya untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami puji nama-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga. Engkau begitu sayang dengan umat tebusan-Mu. Walaupun seringkali menjauh dari Engkau, Engkau tidak pernah lupa harga yang Kau telah bayar. Dan Kau tidak mau mereka lari dari Tuhan. Tapi Tuhan, melalui firman-Mu ini mereka diingatkan kembali bahwa Engkau penuh dengan kasih sayang. Engkau penuh dengan kesabaran. Menanti kami kembali. Betapa Tuhan sukacitamu sebagai Bapa yang melihat kalau ada anak-anak terhilang balik. Engkau menggambarkan dirimu sebagai Bapa yang lari, merangkul, memeluk, mencium. Itulah Engkau Bapa kami di sorga. Terima kasih. Sekarang peluk kembali anak-anak-Mu yang mungkin hatinya sudah menjauh daripada Engkau. Di mana mereka kalau berdoa tidak lagi merasakan hadirat-Mu. Biar hari ini mendengar firman-Mu mereka mau kembali Tuhan. Dan tangan-Mu terbuka untuk mereka. Engkau akan rangkul mereka kembali, peluk mereka Tuhan. Dan di dalam dekapan Tuhan, dadamu mereka mengalami impartasi kasih Tuhan, kasih yang kudus, kasih yang mulia Tuhan. Terima kasih. Tolong Tuhan hamba-Hamba-Mu yang kami kirim ke tempat-tempat terpencil, mereka berjuang di sana. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhan mereka. Juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu maupun anak-anak di sekolah kami, Tuhan, biar pendidikan firman yang disampaikan bisa masuk dalam hati mereka. Dan pakailah semua guru-guru, pengajar-pengajar di mana-mana Tuhan. Engkau tolong kami sekalian. Berkati juga negara bangsa kami. Dan Kau tolong Tuhan, kemelut yang terjadi Engkau singkirkan semuanya. Terima kasih. Dan kami mau menerima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Berjumpa dengan sukacita yang abadi menyambut kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Ku datang Tuhan, baharui hidupku dalam anugerah. Ku datang padamu. Ku tahu Tuhan, semua kelemahanku kan dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku dan bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya
dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.